Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali dipersatukan dalam ibadah virtual Lentera Malam. Kami yang ada di dalam ruangan ini pada saat ini berharap kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya berada dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mungkin kalaupun pada saat ini ada yang sedang berbeban berat dan didera oleh berbagai pergumulan kehidupan, mari sejenak kita tinggalkan beban itu dan kita akan menyambut firman Tuhan, biar firman Tuhan nantinya boleh tertanam dalam hati dan pikiran kita dan sungguh boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita. Pada malam hari ini kita juga mengucap syukur atas kedatangan Ibu Pendeta Arsiati Kabanga. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Pada malam hari ini Ibu Pendeta akan jadi perpanjangan mulut Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya yang bertema sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin selama ini kita sering kali bertanya-tanya, apa, bagaimana, atau siapa yang akan jadi sumber kebahagiaan bagi kita. Nanti kiranya pertanyaan-pertanyaan yang pernah timbul dalam benak kita dapat terjawab. Namun sebelumnya saya juga rindu untuk memperkenalkan tamu kita pada malam hari ini yang akan membawakan pujian. Agak sedikit berbeda mungkin, tapi akan sangat menarik karena pada malam hari ini kita kedatangan grup Angklung Eirene. Ya, grup Angklung ini yang akan melayani kita dalam pujian pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk ditopang di dalam doa untuk menuliskan pokok-pokok doanya seperti biasa, bisa lewat live chat kita pada saat ini juga dan bisa juga lewat hotline Solidio Rantepao di 0822 1913. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan sama-sama mengikuti ibadah virtual ini. Kita hayati suatu pujian yang berjudul You Raise Me Up. Than
Sahabat Lentera Malam yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu itulah sumber kebenaran. Firman-Mu itulah sumber kebahagiaan. Firman-Mu itulah sumber damai sejahtera bagi kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus, ketika kami saat ini akan membaca firman-Mu, sungguh-sungguh kami dimampukan untuk memahaminya, mengaminkan kebenaran firman-Mu ini. Dan karena itu, kuduskanlah kami dari segala dosa kami. Bagi hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, biarlah Tuhan menolong, menuntun, mengarahkan, dan mengendalikan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena sungguh hamba-Mu menyadari keterbatasan dan ketidakmampuan untuk menyampaikan firman-Mu yang hidup dan dahsyat ini. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Saya memilih Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Salam sejahtera bagi kita semua, segenap sahabat Lentera Malam yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini diberikan tema sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dari kata bahagia. Apa itu bahagia? Kalau menurut pemahaman umum atau dari Kamus Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah satu keadaan, pikiran, hati atau perasaan yang senang
gembira, bebas dari berbagai tekanan pergumulan hidup. Jadi kebahagiaan adalah kondisi di mana hidup kita merasa aman, merasa senang, merasa sukacita. Dan dapat kita katakan batin, hati, dan pikiran menjadi tenang. Dan biasanya orang yang merasakan kebahagiaan atau mendambakan kebahagiaan mengatakan, ya nanti saya merasa bahagia, nanti saya merasa aman, nanti saya merasa senang bila terwujud apa yang saya dambakan. Mimpi menjadi kenyataan. Atau terwujud apa yang kini sedang saya perjuangkan. Contoh misalnya, seseorang sedang berjuang untuk meraih satu jabatan tertentu. Seseorang yang sedang berbisnis dan mencapai keberuntungan yang berlimpah. Atau seseorang yang sedang berjuang dan betul-betul terhindar dari berbagai macam tekanan pergumulan hidup. Pertanyaannya, kalau seandainya apa yang kita dambakan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita perjuangkan mengalami kegagalan, kita berada dalam situasi tekanan pergumulan hidup yang sungguh-sungguh berat. Apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan itu tidak terrealisir. Lalu, di sana tidak ada kebahagiaan. Di sana tidak ada secercah harapan. Dan pada saat itu kita mengatakan saya orang yang paling malang. Lalu kita menyesal dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengatakan luar biasa tragedi hidup yang sedang saya alami. Saya tetap terinspirasi dengan ungkapan seorang pendeta yang bernama Rick Warren. Dia adalah seorang pendeta di Amerika Serikat, hidup sampai sekarang. Dan dia sangat terkenal melalui sebuah buku atau banyak bukunya. Dan salah satu judul buku yang pernah saya baca. Dan saya kira ini banyak sekali orang yang berminat membacanya. Yaitu kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, judulnya. The Purpose Driven Life. Dalam bukunya itu dia mengatakan bahwa tragedi yang terbesar dalam hidup ini, tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia, bukan ketika manusia mengalami kegagalan hidup. Bukan ketika manusia berada dalam kondisi di mana tekanan penderitaan hidup silih berganti menekan. Tetapi tragedi yang terbesar
ketika seorang manusia tidak tahu, tidak paham dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana arah tujuan hidup. Menarik. Ternyata tragedi yang terbesar, ketidakbahagiaan dalam hidup ini sesungguhnya terjadi atau dialami oleh orang yang tidak tahu dari mana dia berasal dalam dunia ini, untuk apa dia hidup, apa makna kehidupannya, dan kemana arah tujuan hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudara, sahabat Lentera Malam yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam perikop pembacaan kita saat ini, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Didahului dengan kata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu siapa? Ya, orang fasik itu orang yang hidup mengandalkan kemampuan kemanusiaannya, mengandalkan keberadaannya, dan itulah tujuan hidupnya, untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang penting ada keuntungan baginya. Yang penting untuk dirinya sendiri. Sosok orang yang seperti ini pastilah orang yang tidak takut Tuhan. Orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Orang yang mengandalkan kemanusiaannya. Ya tentu mengarah kepada orang yang sombong, lupa diri. Dan pikirannya bahkan hidupnya dikuasai oleh nafsu dan perkara dunia ini. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jalan hidupnya bercirikan ketaatan kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Jadi tidak mengikuti pola hidup orang fasik. Yang disamakan di sini dengan orang berdosa, orang pencemooh. Jadi orang benar atau orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut firman Tuhan, taat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan menghindari pola hidup jalan orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kebahagiaan ini telah Tuhan anugerahkan, telah Tuhan berikan sejak dari awal mula penciptaan. Kebahagiaan ini telah dianugerahkan kepada manusia di Taman Eden. Shalom, suasana damai sejahtera, suasana kebahagiaan yang sesungguhnya. Manusia sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi ya itulah,
Karena manusia tidak taat. Manusia ingin mengikuti kemauannya sendiri. Ingin berkuasa atas dirinya sendiri, dan itu tidak mungkin sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Inilah yang mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Suasana shalom itu menjadi hilang, menjadi rusak. Ada juga berbagai macam tafsiran tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Hubungan dengan Tuhan menjadi putus. Akibatnya membawa kegelisahan. Membawa penderitaan. Membawa kehancuran, kerusakan hidup. Membawa kegelapan. Kebinasaan. Ketidakbahagiaan. Bagi manusia. Ini kenyataan. Dan dialami oleh manusia hingga saat ini, bahkan sampai dunia ini kiamat. Situasi seperti itu. Karena dosa, karena pelanggaran, karena ketidaktaatan manusia. Tuhan tetap menyatakan penghakiman dan penghukumannya. Tetapi pada saat yang sama, karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Kalau kita baca di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Hesed Yahweh, ya. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Ini kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kekal. Sehingga Dia kembali memulihkan manusia yang berdosa. Kembali memulihkan kehidupan manusia yang hanya menuju kepada kebinasaan. Kembali menuntun manusia kepada kehidupan yang benar. Kehidupan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ini mencapai puncaknya di dalam kedatangannya sendiri ke dalam dunia ini. Di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri pernah berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena mereka menjadi warga kerajaan surga. Luar biasa janji Tuhan di dalam kedatangannya melalui Yesus Kristus. Kasih-Nya yang tak mampu kita jangkau dengan akal pemikiran kemanusiaan kita. Supaya kita menyadari semuanya itu. Hanya oleh karena kasih dan anugerah Allah. Hanya oleh kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Kebahagiaan yang telah hilang atau telah rusak, itu dipulihkan. Dan dalam persekutuan dengan Dia, kebahagiaan yang sesungguhnya itu menjadi bahagian kita. Sebagai anak-anaknya, sebagai pewaris kerajaan Allah. Dan itu hanya mampu kita rasakan, kita nikmati kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Kristus itu. Bila kita berada dalam relasi dengan Dia. Hidup dalam ketaatan kepadanya. Merasa kita tak berdaya di hadapan Tuhan.
Kita meyakini bahwa kebenaran hidup yang adalah sumber kebahagiaan itu hanya dinyatakan di dalam penyerahan kepadanya. Sehingga kita dimampukan dengan anugerah Tuhan yang indah, hidup dengan apa yang Dia berikan kepada kita itu, untuk memaknai hidup ini. Luar biasa indahnya kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang menjadi sumber kebahagiaan bagi kita, sumber semangat, sumber kekuatan baru untuk menapaki perjalanan hidup kita itu. Sekalipun realitas situasi yang kita hadapi itu silih berganti, banyak tantangan, banyak pergumulan hingga saat ini. Entah itu diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang puji Tuhan semakin melandai, tetapi kita tetap diingatkan untuk waspada. Menjaga hidup kita, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kehidupan berjemaat, menjaga kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan kearifan dan kebijaksanaan hikmat yang Tuhan berikan melalui kebahagiaan yang sesungguhnya itu, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, realitas situasi kita silih berganti. Tidak selamanya yang kita dambakan, kita impikan itu menjadi kenyataan, bahkan menjadi gagal. Tetapi itu bukan penghalang bagi kita dalam persekutuan kita dengan Tuhan untuk menyesali hidup ini. Pesimis dalam berjuang dan berjuang. Dan tidak ada semangat untuk memaknai kehidupan kita. Percayalah, saudara-saudara, kita kaya dengan potensi. Luar biasa harga diri kita. Hidup kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Kitalah yang perlu terus-menerus menghayatinya. Mungkin orang lain melihat kita tidak ada apa-apanya, mengalami tekanan, fitnahan, dan berbagai pelecehan-pelecehan yang seakan-akan merendahkan kita. Jangan pesimis. Kebahagiaan itu terus terpancar dalam relasi kita dengan Tuhan. Kita memang Dia Allah yang tak terjangkau oleh akal pemikiran kita dengan rencananya yang dahsyat. Dia Allah yang transenden, Allah yang jauh, Allah yang tak terjangkau, tak terselami jalan-jalannya. Tetapi pada saat yang sama, Dia juga adalah Allah yang imanen. Dengan iman dan penghayatan kita, kita merasakan kehadirannya. Firman-Nya mengatakan, aku tetap di dalam kamu. Dan kamu di dalam aku. Di luar aku, kamu memang tak dapat berbuat apa-apa. Kebenaran ini menjadi sesuatu yang terus-menerus tertanam, bertumbuh, dan hendaknya berbuah dalam kehidupan kita. Bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita peroleh dalam relasi yang hidup dan kekal dengan Tuhan, kita maknai dalam kehidupan kita. Kita yakini Tuhan menganugerahkan berbagai macam talenta, menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita membangun, memperlengkapi kehidupan kita ini. Mengembangkan talenta yang Tuhan berikan.
untuk berbagi dengan orang lain. Menjadi sumber kebahagiaan melalui pola pikir, melalui tutur kata dan tindakan kita. Membawa kebahagiaan bagi orang lain. Contoh yang paling konkret melalui pelayanan anak-anak kita, generasi muda yang mengatur, merancang, mengelola persiapan dan dalam pelaksanaan pelayanan di Lentera malam ini. Luar biasa, mereka sudah memberikan hidup, pengetahuan, melayani, membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Juga ibu-ibu dari kelompok Angklung Eirene bersama dengan anak kekasih Arsi mempersembahkan pujian, alunan musik yang begitu merdu, indah. Menyejukkan hati kita. Membawa semangat baru bagi kita. Membagi kebahagiaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan ketika mereka semua kembali ke rumah nanti, ada sambutan dari keluarga, sambutan dari teman-teman, sambutan kalau ibu-ibu. Tentu kita yang mendengarkan di rumah menyambut nanti, wah luar biasa permainan angklungnya. Membahagiakan, menyejukkan. Dan mungkin ada di antara bapak-bapak atau anak-anak menyampaikan kepada ibu-ibu, wah ternyata mama ini hebat main angklung. Terungkaplah kata-kata I love you mom. Wah luar biasa ya. Ini sumber kebahagiaan. Kebahagiaan bagi orang di rumah, dalam keluarga, kebahagiaan yang tak terlukiskan dari yang memainkan pelayanan ini. Demikian juga kepada anak-anak kita generasi muda ini. Memberikan pelayanan yang luar biasa. Mendapat dukungan dari majelis gereja, dari seluruh warga jemaat, dari banyak orang. Semua ini memberikan kesan berbagi kebahagiaan. Kebahagiaan yang bukan dari dunia ini. Itu kebahagiaan sementara, semu adanya. Tetapi kebahagiaan yang Tuhan sendiri berikan. Kebahagiaan yang bukan sifatnya sementara. Kebahagiaan yang nilainya, kualitasnya, kenikmatannya bukan ditentukan oleh ukuran dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang kekal. Sekali lagi hanya kita nikmat. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sejati ini. Hanya dalam relasi dengan Tuhan. Semasih kita hidup. Diberikan kesempatan di dunia ini oleh Tuhan. Marilah kita menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya ini. Dan terus kita pancarkan dalam kehidupan kita, untuk kita, diri pribadi kita, untuk orang lain, dalam keluarga, dalam jemaat, dalam masyarakat. Membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Ya, sungguh indah sekali firman yang boleh sampai kepada kita pada malam hari ini lewat hambanya Ibu Pendeta Arsiati Kabanga. Terima kasih Ibu, semoga semakin diberkati dalam pelayanan selanjutnya. Ya, dan kita sungguh mengucap syukur karena sekarang kita tahu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bukan diukur dari ukuran dunia ini, tapi dari kebahagiaan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk setiap kita yang mau menjalin relasi dengan Dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita kembali mendengarkan
pujian dari grup Angklung Eirene, saya kembali menginfokan kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki pergumulan dan rindu untuk ditopang di dalam doa, untuk kembali, untuk terus meneruskan pokok-pokok doanya, bisa lewat live chat kita pada saat ini juga, dan bisa juga lewat hotline di 0822 1913. Dan pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kembali alunan musik dan lagu yang akan dipersembahkan oleh grup Angklung Eirene sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama dengarkan pujian yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku.
dan kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Yaya Umbas, Bapak Rante Bontong, Filipus Patang, Nenek Indar di Sabang, Mama Dodi di Barupu, Ibu Helena, Penatua Daud Pongsapan, Bapak Mertua dari Alfrida Londa, Oma Deka Tonapa, Pendeta Mandan Paratu, Ibu Elizabeth Dandan, Esther Harahap, itu yang sakit dan juga sedang dalam proses pemulihan. Kita juga mendoakan keluarga Abram Tundung yang sedang berduka atas meninggalnya ayah terkasih di Seko. Juga kita berdoa bagi keluarga almarhum DL Mangiri yang sedang berduka karena meninggalnya Bapak DL Mangiri, dan jenazah sudah tiba dari Malang, ada di Rantepao sekarang. Juga kita mendoakan Ria yang akan tes CPNS. Juga kita bersyukur bersama-sama dengan Kevin yang berhari ulang tahun. Bersyukur bersama dengan Sarce Palangiran atas kelahiran cucu terkasih, Gitaria Tibian dalam pekerjaan dan berulang tahun juga yang ke-25, Patra yang akan ikut tes CPNS, Emanuela Omega sementara tes CPNS di Mamuju, Oktaviani akan berangkat ke Makassar untuk tes CPNS, beberapa anggota PPGT Jemaat Mahanaim Marampi yang akan tes CPNS, Anto Marapa yang mengikuti tes CPNS di Kaltara, anak cucu dari Ibu Rio Rita Pakan, semoga selalu sehat, saudara-saudara yang terkena banjir dan longsor di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, saudara-saudara yang terkena banjir di Luwu dan Luwu Utara, Franis Adi Palimbuan dalam tugas melalui Lentera Malam. Tuhan, biarlah segala yang kami lakukan ini sungguh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Dan juga menjadi saluran berkat sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Teristimewa firman yang kembali menguatkan, mencerahkan, meyakinkan kami betapa dalamnya arti dan makna
kebahagiaan hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati, yang tidak akan dipengaruhi oleh apapun yang kami alami dalam dunia ini, sekalipun kondisinya silih berganti. Karena itu, tolonglah kami, kuatkan iman dan pengharapan kami. Biarlah Tuhan terus membuka segala kemungkinan yang terbaik bagi kami untuk menjadikan firman-Mu itu sebagai kebutuhan hidup kami. Karena hanya daripadanya lah kami beroleh pengetahuan siapa sesungguhnya Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas pelayanan yang disiapkan oleh anak-anak-Mu di jemaat Rantepao di sini melalui Lentera Malam. Engkau berkati pelayanan ini. Berkati anak-anak-Mu yang melayani. Berkati semua yang mengambil bagian. Baik yang hadir saat ini, juga yang tiada sempat hadir. Berikan nikmat-Mu, berikan kemampuan, yakinkan anak-anak-Mu ini bahwa melalui pelayanan mereka sungguh membawa sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan bagi mereka semua hari ini, bahkan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama atas kehadiran anak-anak-Mu, baik melalui grup Angklung Heirene, ibu-ibu yang melayani, ibu-ibu yang memberikan kesejukan, melalui alunan musik angklung, melalui tangan, melalui talenta, melalui segala yang Tuhan anugerahkan. Begitu indahnya karunia Tuhan bagi mereka. Kami berdoa kiranya perkembangan pelayanan anak-anak-Mu ini melalui grup Angklung Eirene boleh semakin hidup, semakin berkembang, semakin menjangkau banyak orang dan menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Terima kasih kehadiran anak kekasih Arsi yang mempersembahkan pujian bagi-Mu. Biarlah hidupnya sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuntun dan arahkan anak-Mu ini dalam meraih hari esoknya yang lebih baik. Biarlah Tuhan menjadi penuntun, pengayom, gembala yang hidup dalam kehidupannya. Bapa Surgawi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang mendambakan kehadiran Tuhan, mendambakan kuasa dan kasih Tuhan dalam seluruh keadaan mereka. Baik yang kini sedang dalam kondisi kelemahan tubuh, juga dalam proses pemulihan, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Engkau sendirilah Tuhan yang hadir melawat mereka, memberkati segala upaya yang dilakukan demi pemulihan mereka di hari-hari mendatang. Dan biarlah di dalam kondisi mereka sekarang ini, kehadiran Tuhan terus dinikmati. Dan hanya Dikaulah yang terus diandalkan, disembah, dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang kini sedang dalam duka yang dalam, karena ditinggal pergi oleh orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Hadirlah sebagai penghibur yang sejati. Kuatkan iman seluruh keluarga. Sehingga di tengah-tengah duka yang dalam ini, hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh mengaminkan berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihinya. Tuhan, kami juga menyerahkan beberapa dari anak-anak-Mu yang kini sedang berjuang demi hari esoknya yang lebih baik. Ada yang mengikuti ujian atau tes CPNS, juga baik yang sedang juga yang akan ikut tes ini.
Demikian juga yang akan mengikuti tes untuk masuk pekerjaan di tempat lain. Tuhan berkati perjuangan hidup mereka. Biarlah di dalam perjuangan ini, sungguh-sungguh mereka tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi sungguh mengaminkan bahwa Tuhan sendirilah yang merancang hari esok mereka yang lebih baik. Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara anak-anak-Mu yang memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun mereka. Lengkapilah sukacita mereka dan tuntunlah mereka Tuhan dalam kelanjutan perjuangan hidup mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang Engkau anugerahkan seorang anggota melalui kelahiran anak atau cucu mereka. Tuhan, Engkau juga tetap melengkapi sukacita dan rasa kebahagiaan mereka. Dan biarlah di dalam semuanya itu sungguh mengaminkan bahwa hanya karena pertolongan dan perkenan Tuhan. Biarlah dari dalam segala keadaan ini Tuhan, hanya Dikaulah yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa kami dalam surga, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan kehidupan persekutuan kami selaku gereja-Mu. Secara khusus dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Lebih khusus lagi dalam pelaksanaan persiapan sidang Sinode Am yang ke-25 pada bulan depan yang akan datang. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang kini sedang mempersiapkan diri. Baik melalui badan pekerja Sinode, panitia pengarah, panitia pelaksana, utusan-utusan. Biarlah pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Toraja ini boleh berlangsung dalam tuntunan dan perkenan Tuhan. Pemerintah kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberikan kearifan dan kebijaksanaan dalam memikirkan keamanan dan ketenangan masyarakat, bangsa, dan negara kami. Inilah penyerahan kami. Inilah syukur dan pengharapan kami. Yang kami bawa hanya beralaskan kasih-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang adalah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Amin. Masih ada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita telah tiba di penghujung Lentera Malam. Terima kasih untuk setiap kita yang masih setia hingga saat ini. Dan kami juga rindu untuk menyapa Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah virtual ini sekaligus yang telah berpartisipasi dalam live chat kita pada malam hari ini. Saya bacakan saja. Elda Tato, Maranu Pasande, Martina Sampai Kombang, Yakolina Pamean, Elis Padang Allo, Marti Adolfina Pasang, Alfrida Londa, Julise Napitupulu, Sarce Palangiran, Freddy Balapadang, Delviani Meliana Balik, Darmayadi Danduru, Gusti Tibian, Esra Jenny, Hermin Toban, Sardis Paturanan, Margareta Panggalo, Livianti, Kristina Kadang, Hermin Bane Parimpung, Mateus Manege, Damaris Rangan, Nelly Paliling, Arpace, Tenny, Effendi Bano, Anto Marappa, Rafika Nendrit, Marta Roma Andi Lolo, Yuliana Ramba, Riorita Pakan, Justin Sampe, Meske Pangemanan, Peter Toding Datu, Hiskianus Simak, Yuliana Rante, Sakti Saktinus, Franis Adi Palimbuan, Gabriela Rashin, Yosepin Biu, Simon Malewa, Adriati Arjana Toban, Mudaril Rante Tondok, Arianti Rante Pasang, Abigail Biang, Esther Harahap, Alfrida Rombe, Irene, Driyunita Pakiding Tanding,
Kathy Chang, Yakoba Rambak, Erwin Bala, Yanti Tandi, Lustin Papalangi, Beben, dan Margaret Victory, juga Bapak Yohanes Daud di Sorong. Terima kasih untuk kita semua yang tetap menyaksikan ibadah ini hingga selesainya, dan kami juga terus mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengikuti ibadah ini yang tayang secara live pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat pada jam 7:30 malam. Dan juga jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan bagikan link Lentera Malam sehingga semakin banyak dari saudara-saudara kita yang terjangkau lewat channel ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dari grup Angklung Eirene yang melayani kita dalam pujian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan di atas pujiannya. Dan saya Pratiwi Anggreni Sulo mewakili rekan-rekan sepelayanan pada malam hari ini mengucapkan sampai jumpa di Lentera Malam selanjutnya. Dan kita tutup ibadah virtual kita pada malam hari ini dengan menghayati suatu pujian berjudul Tuhan Menetapkan Langkah-Langkah Kita. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya